Ngapunten nggih, Mbak. Ya lagian laki-laki itu membosankan, mau pasukan pemerintah, mau gerilyawan, cepat sekali mereka keok. Sek. Tapi ya Mbak Tumira, Mahmud tidak cepat keok. Kadang-kadang begitu lama. Sampai waktu pasukan pemerintah datang, dia baru selesai. Seto, Mahmud. Iya Mbak Mahmud. Pacarku Mbak yang gede banget itu loh. Oh, Mahmud. Iya. Oh, Sese, bukannya Mahmud itu yang sembunyi di kolong tempat tidur. Mbak, padahal ya Mbak, ada yang begitu masuk langsung naik ke tempat tidur. Iya, kemana lagi? Terus ya begitu. Begitu bagaimana? Ya waktu lagi main, Mahmud ada di tempat tidur. Walah, apa gak cemburu si Mahmud itu? Iya Mbak, katanya hampir saja menembak. Terus gimana si Mahmud bisa lolos? Ya terpaksa harus menunggu sampai selesai Mbak. Oh, menunggu, gak gentleman. Duh Mbak, kan saya lagi kerja, saya kan cuma cari enaknya, dia kan tahu. Asri, Apa? berarti dia dengar kamu orgasme dong. Bau peteh. Kamu dari bau peteh. Bau peteh. Bau peteh. Mau sama kamu. Ya cantik. Dia udah bau peteh. Apaan sih? Biar Minah aja yang orgasme. Apaan sih? Bang Mahmud tuh jelek tau, emang ada. Sembarangan ngomong. Bagus tuh orgasmeku. Apaan sih orgasme juga jelek? Orgasme kalian berdua tuh jelek. Bagusan juga orgasmeku. Tuh, Mahmud tadi sampai nafsu. Emang kalian berdua nggak punya pacar? Jelek, nggak laku lagi. Daripada kamu bawa peteh. Dapat lagi nafsunya pacar. Kamu semua jelek. Ih, kamu paling lama di sini, kamu paling tua tapi nggak punya pacar, nggak pernah punya pacar. Tuh, nggak laku kamu. Daripada kamu masih muda bawa pete. Iyo. Gelut terus. Lagian kalian tuh ada aja bahasanya ke orgasme. Memangnya kalian seksolog? Mbak Tumira, Piye? saya pikir kita ini lebih pintar Mbak ketimbang seksolog. Masa? Loh, iya Mbak. Kita ini cuma tahu, ya Bang. Kita mengerti, kita merasakan, mengalami dengan seribu satu laki-laki. Itu bukan jaminan kalian mengerti segalanya tentang seks. Duh Mbak Tumira, tapi sedikit-sedikit juga tahu lah. Jelek-jelek begini juga pekerja seks. Masa tidak tahu apa-apa tentang seks? Ya sudah gini. Kalian bertiga itu pakar seks. Kalau Mbak Tumirah mah tidak tahu apa-apa soal seks. Aku sih, Mbak Tumira nih gopas saya. Tidak tahu apa-apa tentang seks katanya. Mana ada si gue yang si pur-pur. Dia jamarin kayak Mbak Tumira. Minah, kok bentuk ke kata-katamu itu? Ya minah kok Mbak. Sek, Mbak Tumirah jadi pengen cerita. Apa Mbak? Apa Mbak? Namaku Tumirah. Pekerjaanku yang menjadi germong untuk kalian. Germa. Apa? Tahu tidak berapa umur Mbak Tumirah? Apa ya? 40 tahun. Usia Mbak Tumirah itu sebetulnya sudah layak untuk pensiun. Jangan kok Mbak. Sok pensiun itu. Saya tahu gimana Mbak Tumirah tidak pensiun. Mbak Tumirah itu setiap hari melayani lelaki bernafsu 4 sampai 6 kali. Banyak banget. Jangan salah, dulu malah 8 sampai 10 kali. Aku nggak tahu Mbak. Ini masih tarasnya 2 kali Mbak. Dari situ, untungnya Mbak Tumirah tahu sedikit-sedikit soal pergemulan. Masa sedikit Mbak? Banyak. Bisalah Mbak Tumirah mengajari kalian cara memikat dan mengikat laki-laki, mengikat Mahmud. Sehingga meskipun mereka punya pacar, mereka punya istri dan punya anak, akan selalu kembali kemari untuk menghidupi kita. Iya Mbak.
yang paling penting. Pelacur itu profesi yang paling tua. Profesi yang akan selalu dibutuhkan. Memang Mbak Tumirah bukan ahli sejarah, tapi Mbak Tumirah percaya selama manusia lahir dengan alat kelamin yang dibawa, pelacur akan selalu ada, nak. Bangga kalian jadi pelacur. Bangga, Mbak. Aku bangga jadi pelacur, Mbak. Min, itu suara apa, Min? Itu loh, Mbak. Tentara-tentara makin banyak, Mbak, sekarang. Mereka banyak sekali, Mbak. Langsung dari pusat. Tentara itu datangnya dari daerah, dari Ah, sini. nggak tahu lah, Mbak. Pokoknya mereka banyak sekali tuh. Pakai Hercules, pakai kapal. Memangnya mereka mau menumpas gerilyawan sampai habis? Dari dulu juga mau menumpas. Nyatanya masih ada saja kan beliauan. Katanya ya, Mbak, itu tuh buat latihan perang. Latihan perang. Ih, serem nih. Beneran serem. Itu kan matinya mati beneran mereka. Iya toh, Mbak. Udah berapa banyak coba pacarku yang berilawan mati. Bener-bener. Tapi berilawan masih ada saja yang tidak mati-mati. Itu kan karena rakyat ada di pihak mereka. Suaranya makin keras itu. Mbak Tumirah aja. Mina takut. Ih. Itu nih. Kalau mau perang jangan dekat sini. Mau perang ya jauh. Tapi kalau misal mau tidur, bisa ya istirahatnya di sini sama pelacur-pelacurku. Loh, Lastri, Apa, Mbak? itu kok suaranya malah hilang? Ya kalau perang terus bosen toh, Mbak. Loh, kalau perang terus itu bosen, kenapa mereka tidak berdamai, Lastri? Lantas semua kan bisa senang-senang di sini. Mana sih mereka itu? Tapi, Mbak, kalau damai apa kita tetap akan hidup? Iya, Mbak. Bagaimana kalau begitu? Gimana, Mbak? Sama Tumini? Kalau misal mereka kembali ke keluarganya, nasib kita gimana, Mbak? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ih, kalian itu loh. Kayak gitu kok harus dikasih tahu. Kalian bersatu, berdua dan bertiga itu harusnya kawin. Kawin. Ya kawin toh, nak. Memangnya di antara begitu banyak pelanggan tidak ada yang jatuh cinta sama kalian? Ya ada, Mbak. Banyak, Mbak. Nah, itu bagus. Ya, tapi kan kita harus kawin sama orang yang kita cintai toh, Mbak. Iya, Mbak. Apa pelacur seperti kita mengenal cinta, Min? Kenal Mbak, toh, Mbak. 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 Ya, memangnya Mbak Tumira sendiri tidak pernah jatuh cinta. Cinta? Ya, cinta. Pernah toh, Mbak? Ya, masa nggak pernah toh? Pernah. Aduh, pegel. Nak, kata cinta itu loh, nak, yang selalu membuat Mbak Tumirah itu bingung. Bingung kenapa, Mbak? Pelacur dan penjahat yang paling jahat pun punya ibu toh? Punya. Apa ada orang yang tidak mencintai ibunya? Tidak ada, Mbak. Ya, sudah ada tuh, Mbak. Nah, itu loh, nak. Bingung sekali Mbak Tumirah itu. Mbak Tumirah itu memang seorang pelacur, seorang germo. Tapi Mbak Tumirah itu juga seorang perempuan. Tidak bisa Mbak Tumirah membayangkan seorang perempuan tanpa cinta. Mbak Tumirah itu dulu punya keluarga, nak. Punya suami. 2 kali malah. Dua kali. Iya, 2 kali. Dari situ Mbak Tumirah juga punya anak. Jadi Mbak Tumirah mengerti apa itu cinta, rasa kangen, dan rasa rindu. Tahu, nak, Mbak Tumirah itu tahu. Mbak Tumirah juga tahu orang-orang yang berperang di sana dan yang di sana. Mereka semua itu juga punya cinta, Lastri. Dan tiap kali Mbak Tumirah bertanya kepada mereka, ini perang, jawab mereka. Mereka bisa bilang seperti itu tapi terus berperang. Memang Mbak Tumirah itu bodoh. Sudah bodoh, germo, lulusan SMP pula Mbak Tumirah itu. Tapi aku bertanya, Mbak Tumirah masih bodoh.
Apa betul mereka itu begitu pintarnya? Dan kalau betul perang itu soal kehormatan, mereka perang terus saja sampai mampus, mampus. Mbak, sabar, Mbak. Sabar ya, Mbak. Iya nak, maaf Mbak Tumira jadi marah-marah. Gak apa-apa, Mbak. Tapi Mbak Tumira itu tidak bodoh. Jangan bilang seperti itu. Bener Mbak? Iya Lastri. Sabar ya, Mbak. Iya. Mbak Tumira wanita. Iya. Nggak bau rokok tuh? Nggak. Bentar ya Mbak, mau kemana? Kemana itu Tumira? Tahu tuh, Mbak. Lagi. Pelukan lagi, pelukan lagi. Enak ya? Mbak. Aduh, ada apa toh? Ada yang kesini, Mbak. Siapa tuh yang masuk kamar kita atau geriawan? Sepertinya bukan keduanya, Mbak. Terus siapa? Mereka ramai sekali, Mbak. Ramai
boleh diinjak-injak dan dilecehkan. Soalnya kami bukan manusia. Nah, masa karena kami ini pelacur, kami tidak boleh berdiri di atas kaki kami dan membela kehormatan kami. Buang, aku buang! Buang dengan ulah pemerintah yang sialan itu. Justru mereka itulah pelacur dalam arti yang sebenarnya. Jangankan menjual barang, pemerintah itu paling jago menjual kita, menjual manusia. Dasar kalian menjual manusia, pemakan bakat. Tidak bisa seperti ini tuh Mira. Tidak bisa. Nah. Astri. Nah, kita harus bangkit dah. Ayo ini mati tanda. Astri, lihat batu Mira Astri. Masa depanmu itu masih panjang. Jangan mau kamu dikalahkan oleh pemerintah. Bangun Astri, Mina, kita bangkit. Ayo, pelan-pelan. Masuk saja ke rumah mobil. Istirahat dulu. Pulihkan diri kalian. Batu merah. Mas, tunggu ini. Tuh. Kemari tuh. Batu merah tahu ini berat. Tapi kita harus bangkit. Yuk, pelan-pelan. Hati-hati. Ini apaan sih kamu? Kamu tahu nggak? Kamu tadi ngapain sih nabrak aku? Lah kamu ngarangin jalan aku. Tadi aku udah keren-keren, udah bawa senjata, udah keren. Tapi malah kamu tabrak, nggak jadi keren. Aneh. Sayang, kita tidak dong. Apaan sih? Aku baru membelai Supri loh. Siapa Supri? Ini, wah, bisa gendeng. Ngomong apa? Kamu tadi memperkosa berapa pelacur? 1. Kamu berapa? Aku sih 2. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan aku menarik. Ngomong apa? Rokok nggak kamu? Mau. Asik. Kok nggak asik? Kamu nih loh, sadar diri. Baru belajar merokok. Ya toh. Bisa nyalain nggak kamu? Bisa. Sebentar toh. Bisa. Bocah SD aja masih lebih jago daripada kamu, tahu nggak? Memangnya ada bocah SD yang merokok? Ada. Kamu aja yang mainnya kurang jauh. Kamu mainnya cuma sejauh Banjarkili. Rumah aku deh. Rumah aku kan di sana. Lagi ngapain kalian? Baru ngobrol doang, Bos. Iya, Bos. Ngobrol. Adik. Gimana tadi? Menikmatinya nggak? Enak, Bos. Salah, Bos. Nyalain. Tuh kan dia nggak bisa nyalain. Iya, Pak. Tolong. Kamu. Ngomong-ngomong, Bos. Tadi aku memperkosa 2 pelacur. Enak. Tapi sekarang mereka melawan. Iya, Bos. Baru kali ini ada yang berani melawan kita. Padahal sebelumnya nggak ada yang berani melawan kita loh, Bos. Benar. Sebelumnya kan nggak ada yang lawan kita. Sekarang mereka berani sekali melawan kita. Ya namanya juga kita merusuh, memperkosa. Memangnya siapa yang memperkosa? Aku. Kamu ngapain? Mau. Mau apa kamu? Diperkosa. Aja goblok. Diperkosa kok mau.
kamu burik, kamu bencong, kamu bencong, kamu bencong, bencong. Laki. Siap bos, Ayo. siap bos. Ninja, bencong. Enggak bos, bos. Di balik seragam ninja kita ini, semuanya tersembunyi. Tapi tugas kita bikin bingung. Bukan, tugas kita kan ngadu domba ya? Iya bos. Orang-orang akan ngira kita ini dari gerilyawan, sedangkan gerilyawan akan ngira kita ini dari pemerintahan. Bukan bos. Loh, bukannya kita mau dari pemerintahan ya? Iya bos. Kita adu domba mereka. Cuma situasinya sudah kacau. Kita ambil alih kekuasaan. Seperti dulu bos. Ya seperti dulu. Tugas kita cuma itu. Mengadu domba, menculik, memperkosa, bahkan membunuh orang. Oh iya, sama seperti dulu kan bos. Seperti dulu yang mana? Saat kita menghancurkan satu desa. Satu desa. Iya. Aku ingat. Satu desa, ya aku ingat kita pernah memperkosa satu desa. Kita paksa mereka mengaku. Lagi. Kamu sudah laki. Udah. Kita paksa mereka mengaku. Di mana suami-suami mereka, pacar-pacar mereka? Kalau mereka tidak mengaku, kita perkosa mereka di tempat. Bagus kalian. Aku juga ingat bos, Apa? kita pernah mencuri wanita Cina. Wanita Cina. Iya bos. Yang cantik itu loh bos. Kita interogasinya. Interogasi gimana sih? Gimana? Sudah rokok. Iya betul. Menyebutnya dengan rokok. Lalu kita setrum dia hingga lemas. Kita perkosa dia habis itu. Iya. Kalian berikut saya. Iya bos. Tapi bos gak ikutan. Kan kalian. Iya, terima kasih bos. Terus Oh iya. Tapi bos, dulu ada yang perlu kita khawatirkan. apa? Sebagian dari mereka lari ke luar negeri. Lari Iya, membawa harta mereka. dengan harta-harta mereka. Iya. Iya bos. Mereka bisa lari membawa harta mereka. Memangnya mereka punya harta? Punya apa yo? Harta mereka melimpah kok. Ya juga sih. Enggak. Walaupun begitu, misi kita tetap berhasil. Misi kita berhasil Demi kerusuhan. Demi kekerasan. demi kekacauan. Tapi kita kan sudah memperkosa banyak pelacur. Betul. Pasti kita diberi obat kan? Iya. Apa? HIV bos. HIV kan belum ada obatnya loh. Lo yang pakai kondom dong. Kalau perkosa pakai kondom ini langsung. Pakai kondom. Langsung. Pakai kondom. Langsung. Penyakitan. Gak peduli langsung. Kondom. Goblok. Lagi. Siap Siap bos. bos. Siap bos. Kurang. Siap bos. Siap bos. Kita punya kebanggaan. Tidak untuk diceritakan. Semua ini akan berhasil jika tidak diam. Tidak mungkin kita mengaku, kita membunuh, memperkosa, menculik orang. Kita ini hanya alat politik. Biarkan saja mereka yang menanggung semua akibatnya. Pak, Pak bos. bagus Pak. Sekarang kita harus melakukan misi kita yang lain. Siapa bos? Baik. Bos. Aku. Ini berat nih. Memang kalau sedang banyak pikiran, rokok adalah jawabannya. Kok enggak sih? Perang. Mbak Tumira,
Diam jauh. Kayak gitu menyebut diri manusia. Aduh. Wah. Katanya sudah tahu beritanya, tapi masih saja bertanya-tanya. Memang tidak punya empati. Mak rokok yang paling ngerti. Oh, gak ada rokok gimana coba? Ah, kok jadi berita bagus ini? Siapa kamu? Batu Mira! Batu Mira! Batu Mira! Letakkan kameramu itu! Baik, Mbak. Siapa lagi kok kamu? Pengacara juga? Loh, bukan? Bukan, terus kamu siapa? Saya ini loh, Mbak. Saya wartawan. Dilihat buktinya. Batu Mira bisa baca kan? Wartawan. Nih, wartawan. Ini rokok jadi gak nikmat. Kamu ya, wartawan yang biasanya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Coba kamu katakan, kamu kesini mau ngamar atau mau cari informasi? Bisa mau ngamar sih, Mbak. Ya mau cari berita lah. Saya sih sudah tahu Mbak beritanya. Saya tuh kesini cuma mau minta konfirmasi. Konfirmasi soal apa? Bahwa para pelacur diperkosa ninja. Suas. Rokoknya tadi gak enak gara-gara kamu. Lagian para pelacur yang diperkosa ninja. Wah, ini berita bagus ya wartawan. Bagus sekali lah Mbak Mira. Sensasional. Biarkan saya tulis berita itu Mbak. Nanti ya Mbak, akan saya bikin sedramatis mungkin. Seolah-olah pembaca melihat sendiri kejadiannya. Pasti pembaca menyukainya Mbak. Bahkan nanti ya Mbak, foto Mbak Tumira akan saya pasang besar sekali. Mau ada wawancara khusus dengan Mbak Tumira. Judulnya, Mbak Tumira tahu judulnya? Pak, pengakuan seorang germo. Gimana Mbak? Bagus kan Mbak? Mbak Tumira suka kan Mbak? Sekarang tuh ya Mbak, tidak ada satu lagi, tidak ada periode lagi. Cakeman! Kamu itu memang cakeman wartawan. Tidak mau tahu orang yang lagi susah ini. Tapi Mbak, saya bisa bikin Mbak Tumira terkenal. Terkenal? Aku tidak butuh jadi terkenal. Aku butuh kamu pergi dari sini. Baik. Baik. Saya akan pergi. Nanti akan saya tulis berita sensasional lainnya. Sensasional. Cakemmu tuh cakeman. Cangkeman? Lu cangkeman toh? Punya cangkem kok. Pergi. Awas sama kamu. Berani cangkeman sama dia. Berani kamu. Walah. Ini toh Pak Polisi. Pak, ketika kerusuhan datang, polisi pergi. Walah. Aduh. Lalu, ketika kerusuhannya selesai, polisinya langsung datang. Selamat malam, Mbak Tumira. Ya, malam. Saya datang ke sini untuk bertanya-tanya. Bertanya-tanya soal apa? Banyak hal, Mbak. Maksudnya apa? Tentang ninja-ninja itu, Mbak Tumira. Pak Polisi. Bentar, Pak. Sakit kaki saya. Lagian, Bapak itu mau bertanya-tanya atau Bapak mau menuduh? Mbak Tumira! Pernyataan seperti itu bisa dianggap sebagai tuduhan. Pak, bukannya sama seperti polisi. Katanya bertanya padahal menuduh. Itulah, Mbak Tumira. Saya yang menjalankan tugas. Nah, itu dia itu Pak. Ilmu maling yang satu lagi. Ilmu menghindar dari tanggung jawab. Saya hanya disuruh menginterogasi, lalu disuruh menempel sambil interogasi. Saya hanya disuruh mengamati dari atas gedung, lalu disuruh menembak 4 mahasiswa. Bagaimana Pak? Jangan bicarakan hal di tempat ini, Mbak Tumira. Hal itu sangat sensitif. Pak,
Tapi Mbak, tujuan saya datang ke sini untuk membantu Mbak Tumira. Membantu bagaimana? Saya ingin membantu menangani kasus ini, Mbak. Kasus apa? Soal Linja? Ya, soal ninja. Mbak Tumira kan melihat mereka. Ya semua juga melihat toh Pak, tapi kalau mereka itu pakai topeng terus bagaimana? Ngapain lagi nih bapaknya nih? Itu apa Pak? Catatan. Catatan hati seorang istri maksudnya? Kak, Terus apa? catatan tentang informasi mengenai jam berapa ninja-ninja itu datang. Bapak berani sekali langsung main tanya. Saya itu tidak mau jawab Pak. Tolong kooperatiflah dengan saya, Mbak Tumira. Kooperatif. Kooperatif ya Pak. Ya sudah. Bapak catat perkataan saya. Baik, Peristiwa kemarin, peristiwa kemarin, Pak Polisi, Pak Polisi, Bapak Bapak, mending mending Bapak minggat saja dari sini. tolong Mbak. Ini penting. Minggat Pak, minggat. Tidak mengerti kan bahasa manusia ini? Baik, saya. Tidak polisi, tidak wartawan, pengacara, semuanya sama saja. Tidak punya empati loh mereka itu. Katanya sama-sama manusia. Tapi kok bisa-bisanya mereka memperlakukan saya dan teman-teman pelacur-pelacur saya seperti ini. Asuh. Mbak Tumira, Mbak Tumira. Iya nak. Siapa Mbak orang-orang itu? Apa salah kita pada mereka Mbak? Apa yang harus kukatakan kepada diriku, Mbak Tumira? Aku merasa seperti tidak punya badan. Tubuh seperti tidak menginjak bumi. Pikiranku melayang-layang. Kenapa, Mbak? Kenapa mereka berbuat seperti itu? Duh, kejamnya dunia ini. Sekarang apa lagi yang harus kukatakan pada anak-anakku? Kami yang korban pemerkosaan ini, kami itu memang punya mulut. Tapi apakah bahasa akan pernah cukup untuk mewakili rasa kami? Enggak lah, sudah seperti ini. Siapa lagi yang mau mendengarkan kami? Nah, aduh, aku harus bilang apa? Mbak Tumira. Iya nak. Oh, nak, begini saja. Apa itu, Mbak? Ini nak, sini. Ini uang untuk kalian bersenang-senang di kota, meluapkan rasa sedih kalian ya. Beneran, Mbak? Betulan toh Tum, masa Mbak Tumira bercanda? Ayo, ya berangkat, selak tambah malam nanti. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama nak. Ayo. Iya, Mbak. Iya. Belanja yang banyak. Iya, Mbak. Mbak Tumira, Piye? ini kalian sungguh beneran boleh pergi. Loh ya boleh toh nak. Sana, buru malam. Terima kasih ya, Mbak. Iya Lastri. Saya pergi dulu ya, Mbak. Iya, hati-hati ya Lastri. Hati-hati. Abote hatiku. Aduh. Aduh. Rokok. Untung selalu ada rokok di saat aku susah. Nah, sambil dengerin lagu, pakai enak ini. Masya Allah. Be nice listener and be a part of ours. Semoga malam ini adalah malam yang menyenangkan untuk kita bisa berbagi Menyenangkan lambemu. berkumpul bersama keluarga atau Malah jigong meneh, asu. bersama batin yang selama ini belum pernah terungkap. Kemoh.
butuh dirinya. Ada yang berlutut menyintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Individu wanita si kuku malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Aku salah. Ada Salah aku, yang Pak. Aku ada tersenyum di sini. dalam tangis, kadang Malah yang mati siksa. menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambut nyawa. Salah tuh ya mereka itu kok. Mati. Suka. Tumira, Suka. Suka. Berat hatiku. Suka. Suka nih, malah mau nungguin. kau makin cantik saja Tumira. Makin mantap. Suka. Kamu itu loh, yang ketemu mesti merayu. Tidak dirayu saja, aku itu sudah mau suka. Tapi kemana saja toh kamu selama ini suka? Asal kamu tahu, aku dan pelacur-pelacurku itu malah sudah hancur suka. Abot. Jangan pernah kehilangan harapan Tumira. Jangan pernah. Suka. Kamu itu tahu apa? Yang dihancurkan itu kami, suka jiwa kami dari lama. Aku tahu. Sudah bertahun-tahun kita berharap. Tapi harapan kita itulah yang sudah dihancurkan. Iya, kini kamu mengerti toh. Mengapa aku tidak harus mengerti Tumira? Segalanya sudah jelas. Terang seperti siang. Setiap orang sedang saling menghancurkan. Makanya suka, aku tidak mau ikut-ikutan. Tapi kamu ikut dihancurkan juga Tumira. Itulah masalahnya suka, itu loh. Aku itu cuma germo suka. Mana ada tuh orang yang mau membela germo dan pelacur. Dengan pelacur itu, orang cuma mau tidur suka. Tapi aku datang dari jauh untukmu Tumira. Tapi kamu bisa apa suka? Kamu itu cuma tukang jual obat, sudah kurus kerepek. Kamu tidak bisa bergerak. Kau benar Tumira. Aku kurus, aku trepek. Cuma menjual obat. Baik kamu pergi saja. Goblok, nabi ini loh. Benar Tumira. Cuma menjual obat. Tidak butuh dikasihani. Suka, kamu jangan marah suka. Wah, piye teh iki?
Tentu saja aku punya. Sudah aku katakan berkali-kali, aku jual obat. Tentu saja aku punya. Nah, berarti kalau seperti biasa boleh toh Sukam? Lama aman toh Sukam? Sebentar Tumira. Iya, iya. Pijitanmu enak Sukam. Sukam. Maafkan kata-kataku ya. Aku tadi tidak bermaksud seperti itu. Kamu diam saja toh Sukam. 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 Maafkan kata-kataku ya. Ini berarti kalau sudah seperti ini sudah dimaafkan kan Sukam? Kau tidak perlu minta maaf pun sudah aku maafkan Tumira. Sukam. Janji ya, selalu sama aku. Aku akan selalu mencintaimu Tumira. Sukam. Angkat tangan! Serahkan dirimu! Apa urusanmu kemarin? Serahkan dirimu! Sukam, sudah biar aku saja Sukam. Sukam, kamu lari. Lari Sukam. Mau kemana? Pak Tumira! Lihat, laki-lakimu tidak bisa melarikan diri.
aku yang laki-lakinya. Apa bedanya kita dan mereka jika berbuat seperti ini? Tapi Mbak, kemungkinan dia adalah ninja yang Mbak suka. Iya Mbak, dia juga ninja merusak kita. Tapi ini tetap bukan alasan kita bisa berbuat main hakim sendiri seperti ini. Ini kan salah. Mbak Tumira, kalau Mbak Tumira tidak setuju dengan perbuatan kami, mending Mbak Tumira tidak bisa campur dalam pengadilan ini. Baik, kalau memang itu mau kalian itu tidak ada bedanya dengan bajingan yang satu ini. Mama yang sendiri memang goblok. Sudah, saya bapak Mbak Tumira, lanjutkan saja. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini sudah tertangkap basah ninja sialan mengganggu keadilan ini. Masih banyak dosa-dosa yang dia perbuat yang perlu saudara-saudara ketahui. Betul sekali, Bu. Saudara-saudara yang terhormat, ingatlah baik-baik apa saja yang telah dilakukan ninja sialan ini dalam sejarah. Menjadi penembak misterius. Tidak bisa dimaafkan. Kurang ajar. Dia juga menculik orang dari rumahnya sendiri. Anakku, Mbak, diculik olehnya. Diculik. Benar-benar kurang ajar, jahat, dan ujung-ujungnya dia memperkosa. Masih banyak lagi dosa-dosa ninja sebangsa dia. Menyuruh orang untuk tidur di atas es batu, mengiris telinga orang, menjadi teroris, dan juga mewujudkan rokok, dan juga menyuruh orang untuk mengatakan hal-hal yang bukan secara falsi. Teroris, fasis, Berjalan, kurang ajar. Cukup. Memang selayaknya orang seperti dia harus dihukum mati. Setuju? Setuju. Hukum dia. Kalau begitu, seret yang kemari. Jadi, mana pisaunya? Mbak, cepat cari pisaunya. Ambil ini. Cepat. Tamira. Makanya sudah menculik. Tidak, Aku itu kan menculik anakku. Tenang. Memang hari ini dia akan dihukum mati. Saudara-saudara sekalian, atas kesepakatan kita bersama, saya sebagai hakim dan sebagai ibu yang kehilangan suaminya, detik ini juga saya akan menghukum ninja sialan ini. Hukum dia. Ini semua keterlaluan. Katanya ninja adalah perbuatan terkutuk. Tapi kok perbuatan kalian dan kalian semua itu sama saja. Jangan salah. Ninja ini yang sudah mengacaukan kedamaian kamu. Apa yang salah kalau kamu ingin keadilan, Mbak? Lantas, kalian itu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Menganggap hukuman untuk dia adalah yang paling benar dan paling adil. Tumira ini senasib dengan kamu. Seharusnya Mbak Tumira juga ikut melawan bersama kami. Bu, kamu dengarkan aku. Dengan apa lagi? Aku itu punya cara sendiri untuk melawan. Dan jelas-jelas ini bukan caranya. Ini tidak ada empati di situasi seperti ini. Justru empati itulah yang dibutuhkan di saat sekarang. Berarti Mbak Tumira setuju dengan perbuatan ninja. Ya bukan begitu toh maksudku. Banyak buktinya, Mbak. Suaminya dibunuh, anakku diculik, anak-anak juga sudah diperkosa. Masih kurang. Sudah kamu diam. Itu bukan maksudku. Cukup, Mbak Tumira, cukup. Mbak Tumira kan sedari awal tidak setuju dengan keputusan kami. Lantas kenapa Mbak Tumira sekarang sok ikut campur dalam urusan ini? Suamiku dibunuh, Mbak. Biarkan ini menjadi hak saya. Biarkan ini menjadi hak saya karena dia telah membunuh suami saya, Mbak. Kalian memang goblok. Dosanya kalian tanggung sendiri. Saudara-saudara sekalian, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan menghukum ninja sialan ini. Ini yang kau rasakan karena telah membunuh suami saya. Ayo, Bu. Hukum dia. Ayo, Bu.
tidak boleh mati. Tumira, Iya, Suka. Iya. aku selalu mencintaimu. Suka. 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 Anjay, gimana sih ninja kencang itu? Bagaimana? Duduk ya bos. Duduk dulu. Ya, laki-laki sukses bos. Hebat, hebat. Lalu bagaimana dengan dia? Mereka menikam habis temannya sendiri. Ikan habis. Keren. Rokok bos. Enggak. Rokok terus. Lanjutannya gimana tadi? Sabar, tadi hidupin dulu. Mana kamu dia? Nah, kecanduan bos. Bencong rokok. Nggak nyala bos. Udah lah nyalain. Ya udah. Tapi bos, masyarakat itu mau jadi pahlawan mereka. Ya, betul. Diberi susah, ditelan, diberi orang berseragam ninja, dibunuh, mati. Aduh. Dasar tolol, masyarakat bego. Masyarakat bego kayak gitu. Tidak pantas untuk dikasihani. Iya Bos. bos. Prestasi pembangunan bos. Prestasi penataran. Prestasi pendidikan nasional. Untuk melahirkan masyarakat bego. Bego. Hebat, hebat, hebat Bego. kalian. Jadi saudara-saudaraku, kita telah melaksanakan tugas kita dengan baik. Semua kekacauan ini baik untuk posisi kita. Dan kita harus tetap menciptakan kerusuhan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Kita masyarakat damai, hanya segentul nasi. Jika masyarakat khusus seperti itu adalah pendekar bangsa. Dan kita harus menciptakan kerusuhan itu demi keberadaan kita. Demi kekerasan. Demi kekacauan. Bos, tadi kalian sudah bohong kalian enggak. Ya ya. Siap. Kan bos ini bos. Lastri. Mahmud. Lastri. Kita udah juga, Mahmud. Aku akan selalu datang untukmu Lastri. Aku kira kamu tidak akan datang. Pertempuran akan terus berlangsung. Pertempuran jangan pernah berhenti Lastri. Ya, tahu dan betul. Seperti tidak ada habisnya. Lastri, Ya, setelah pertempuran ini selesai, masih ada yang harus kami perangi, Lastri. siapa lagi? Akankah ada musuh lain yang datang menyerbu?
bukan musuh Lastri, melainkan diri kami sendiri. Oh, itu tau maksudmu. Iya, itu maksudku. Iblis dan rahmati. Aku termasuk iblis bukan? Apa? Iblis tahu? Lastri, Apa? Iya toh, iblis toh orang pelacur. tentu saja bukan. Kamu bidadari. Dong bos, pelacur kok dibilang bidadari? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai pelacur, Lastri. Aku menganggapmu sebagai bidadari. Wanita yang selalu kurindukan dan kucintai. Mahmud, apa kau bisa mencintai seorang pelacur? Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan sebagai pelacur, Lastri. Yang aku tahu, aku mencintaimu. Meskipun aku tidur dengan bel lagi. Aku juga cemburu, tapi bukankah cemburu juga perlu, Lastri? Kamu tidak keberatan aku jadi pelacur. Kamu adalah seorang pelacur, dan aku mencintaimu, Lastri. Apalagi yang harus kukatakan? Kamu ngomong gitu bukan karena kesepian kan? Orang yang bertempur setiap hari seperti aku, tetap mengenal cinta, Lastri. Apalagi yang harus kukatakan? Kamu sungguh-sungguh dengan ucapanmu. Apa kau harus mengiris dengan aku, Lastri? Aku suka mencium-cium kamu. Aku suka mencium-cium kamu, Mahmud. Kalau begitu, Itu apa? Apa lagi? sebentar, Lastri. Kawinlah denganku, Lastri. Kamu tidak mengerti, Mahmud. Apa yang tidak mengerti, Lastri? Kamu tidak akan pernah mengerti. Apa yang tidak mengerti? Kamu tahu? Kami semua baru diperkosa. Sudah pelacur, pernah diperkosa pula. Kamu masih mau mengawini aku? Astaga, Lastri. Sudah berapa tahun sih kita pacaran? Masa sampai sekarang kamu belum kenal aku juga? Aku memang tidak sekolah dan hidupku hanya bersih pertempuran. Tapi aku bukan orang yang bodoh yang mandang perawanan itu penting dan mandang serangan dari tubuhnya saja, Lastri. Apalah artinya pelacur? Apalah artinya pemerkosaan? Kalau aku mencintai kamu dan kamu juga mencintai aku, Lastri. Aku tahu, Lastri, kita semua menderita atas penghinaan ini. Tapi kita tidak betul-betul hina atas penghinaan ini, Lastri. Karena orang yang paling hina adalah orang yang menghina. Hal itu jelas. Dan orang yang dihina seperti kita ini, hidupnya akan lebih mulia, Lastri. Itu juga jelas. Jangan terlalu meragukan aku. Jangan terseret kebodohan-kebodohan itu. Ini memang sebuah luka, Lastri. Tapi kita tidak perlu hancur karenanya. Karena kita punya cinta. Dan cinta itu yang akan menyelamatkan kita, Lastri. Mahmud, maafkan kebodohanku. Aku tidak tahu kalau kamu sangat mencintai aku. Maaf. Aku pun perlu waktu untuk memahaminya, Lastri. Nah, jadi kawin. Tentu saja jadi. Kan aku sudah membawakan cincin untukmu. Tapi kamu lempar. Maaf ya, tapi kita tetap kawin kan? Jadi, Lastri. Sebentar ya. Mana? Sebentar. Kita akan jadi kawin, Lastri. Mahmud. Cincinnya cantik sekali ya? Iya dong, cantik seperti kamu. Bisa aja. Kita akan jadi kawin, Lastri. Itu nanti saja di sana. Ya, sana.
demi keberangkasan, demi keberangkasan, demi keberangkasan. Hahaha. Loh, Mau kemana bos? Bos? Aduh, bawa ini lagi. Rumahku. Rumah yang begitu indah ini. Suara kicau burung, suara semilir angin, sungai yang ada di belakang. Tempat ini tempat yang indah. Tempat yang cocok, makanya aku membuka rumah bordilku di sini. Yang bisa merepresentasikan kecantikan dan keindahan pelacur-pelacurku. Sialan. Tempat yang indah ini malah harus hancur dan rusak. Semuanya gara-gara pemerintah dan gerilyawan yang terus berperang. Kok bisa manusia-manusia itu sok keminter, menganggap semua yang ada di alam ini hanya untuk dia. Wah. Jangan-jangan manusia-manusia itu sudah pada dikutuk. Tapi dikutuk sama siapa? Wah, tidak mungkin Tuhan. Katanya Tuhan kan maha adil. Aduh, aku malah jadi bingung. Siapa ya? Membingungkan. Apa itu? Pada Mbak Tumira. Mas. Aduh, Mas. Kok bangun, Mas? Mas. Piye, Mas? Sakit toh Mbak. Ya kan saya tanya toh, Mas. Sudah ditanyain kok malah galak. Tuh, sendalmu tuh. Oh iya. Weh, itu apa, Mas, yang itu, Mas? Oh, ini bukan apa-apa. Mas itu siapa toh sebetulnya? Oh, saya. Ya, Saya nih tukang ronde, Mbak. tukang ronde. Iya, Mbak, tukang ronde. Tukang ronde. Gerobakmu mana terusan? Gerobak saya. Ya. Gerobak saya tuh di sana, Mbak. Oh iya, di sana, Mbak. Gerobak saya, Mbak. Oh, di sana. Coba kamu lihat tuh belakang itu. Mana? Ini pasti kamu intel toh. Ada kayak gini kok. Bukan, Mbak. Bohong. Intel kamu. Bukan. Intel. Tukang ronde. Bohong. Intel ini loh buktinya. Ya wes, Mbak, aku intel. Lah, intel kok malah ngaku-ngaku. Ya lebih baik ngaku daripada digebuki warga toh, Mbak. Loh, itu kan kalau intelnya intel goblok seperti kata saya. Mbak, gini, Mbak. Saya ini memang intel goblok, bener. Orang lain tuh bisa tahu kok saya ini intel hanya dengan melihat saya. Kok iso toh, Mas? Piye karepe? Ini, Mbak, tak ceritain. Piye? Dulu waktu mahasiswa lagi diskusi, saya langsung masuk. Nah, di situ rambut saya kan pendek sendiri, Mbak. Saya masuk sambil membawa sabuk dinas saya ini, Mbak. Terus saya masuk dengan membawa HT. Iki. Ya ini, Mbak. Nyak. Rusak, Mbak. Syukur. Mampus. Ya tapi dulu nyala, Mbak. Bunyinya 86. Ya wes, terus piye karepmu? Ini, Mbak. Bentar ya, Mbak. Apa sih kakean kicap? Kamu tuh kesini mau ngapain? Dijawab! Wes goblok, budak! Dijawab, kamu itu kesini mau ngapain? Sebenarnya saya kesini tuh maunya ngamar, Mbak. Kamar. Tapi saya disuruh untuk memata-matain. Kita goblok malah ngomong. Loh, ini loh. Lagian, dengarkan dulu. Lagian apanya dari aku yang dimata-matai? Loh, saya tuh ingin memata-matai Mbak Tumira karena Mbak Tumira suruh mucikari. Germa. Mucikari. Germa. Mucikari. Germa. Mucikari, Mbak. Germa. Kalau di KBBI, Mbak Tumira tahu KBBI? Ini, Mbak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mucikari itu pakai N, jadinya mucikari. Germa. Dibilang germa ya germa. Ngeyel.
Ya deh Germo. Tapi Mbak, Apa meneh? sebagai seorang mucikari yang kerjanya di tengah hutan seperti ini, harusnya Mbak Tumirah tahu informasi dari kedua belah pihak toh. Informasi? Oh, ya tahu tak aku entel. Aduh, sik. Pegel kakiku. Ngomong Mbak itu nih Mbak. Sabar toh, uli kowe belum kok ditekoki. Gini loh. Kalau soal informasi komandan yang ini naksir sama pelajarku yang mana? Tahu, aku tahu. Hanya itu Mbak. Terus apa? Ini loh Mbak, yang ditakutkan atasan saya. Dulu Mbak Tumirah memang tidak berpihak. Tapi setelah ninja-ninja itu datang dan merusuh, barangkali Mbak Tumirah berpihak. Iya, pada siapa? Ini loh Mbak, tak kasih tahu. Mbak Tumirah pernah mikir nggak kalau ninja-ninja itu ternyata adalah siapa? Nah itu dia yang mau saya tanyakan Mbak. Wes akrab nggon sebelahku, tekok-tekok. Kamu tuh lo goblok. Loh, saya sudah bilang berkali-kali kok saya minta goblok. Bukan cuma kamu yang goblok. Seluruh situasi ini semuanya itu goblok kayak kamu. Aku itu memang germo, tapi germo kayak aku tuh juga baca koran. Legat tuh lo tanganmu. Aku kan tidak peduli toh sama pemerintah dan atasanmu itu. Tapi tiba-tiba ninja-ninja malah datang mengacaukan rumahku. Terus kamu kamu tahu gak? Ninja-ninja itu mau ngobrak-ngabrak aku dan anak-anak. Udah diobrak-abrak, jadinya aku yang Rumah gila kata-kataku. Mbak. Nah, orang-orang atasanmu dan ninja-ninja itu loh ngobrak-abrak rumahku. Mau tidak mau kan aku jadi harus melawan toh. Melawan kalian tuh loh, monyet tidak tahu diri. Tahu monyet? Tahu Mbak, ya walaupun saya nggak tahu Mbak Tumirah itu sebenarnya mau apa. Asu. Tapi Mbak, Lah, apa? ada yang lebih penting lagi. Iye. Saya Apa toh saya? kebelet Mbak. Kamu tuh memang repot ya kayak monyet. Kebel itu tinggal ke belakang, buka celana, terus kamu pipis di sungai. Bukan berarti itu Mbak. Terus maksudnya apa? Masa Mbak Tumirah nggak tahu? Ngomong sing jelas. Harus dijelasin Mbak. Ya. Kebelet itu ngamar. Asu. Ite. Wes reget ngono jajal pelacur. Kok geles pelacur? Oh belum ya Mbak. Lastri. Iya, Mbak. Ini dia Lastri. Ini ada yang mau ngamar. Mas Intel, diantar ke kamar yang ujung. Oh iya, Mbak. Ayo, Mas. Gayamu tahu bisa bareng. Jajan. Untung kok. Oh ya Mbak, sini bentar Mbak. Apa meneh? Sini bentar, penting. Piye? Penting mangkok. Ya tuh, pelangganku ya wis tak buang, kita buang tenang. Mbak. Apa? Mau ikut nggak? Aku mana iki lho? Wis kon nyeker mangkok ode. Repoti.
orang itu boleh berpendapat. Harusnya kita semua kembali saja pekerjaan kita masing-masing. Lah, yang tentara itu harusnya jadi tentara saja. Tidak usah sok-sok jadi ninja. Intel itu juga sama. Oh ya, jadi intel saja, tidak usah sok-sokan neror. Lalu yang pelacur seperti aku, ya melacur saja. Tidak usah sok-sokan jadi politikus. Kecuali kalau memang ada orang yang dari sananya sudah suka adu domba. Biar mereka adu domba saja di neraka sampai kontrak. Kontrak. Duh, do Tumirah malah kesumu-sumu meneh kowe. Wakil aku lah. Masya Allah. Loh. Radio montret. Oh. Kok beli kasetnya lebih ganti. kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan?